Barang bukti sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang dan juga perhiasan. Kawan-kawan jurnalis, kami akan menyampaikan beberapa update perkembangan penanganan perkara di KPK. Yang pertama berkaitan dengan lanjutan penyidikan perkara di Sukoharjo, yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Saudara ETS berkaitan dengan pemerasan upah pungut atau UP di BPKAD dan juga setoran rutin dari para perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo, di mana praktik itu diduga merupakan estafet dari Bupati sebelumnya dan pasca KPK menetapkan para pihak sebagai tersangka. Kemudian dalam 2 hari terakhir, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pertama, hari kemarin penyidik mendatangi 6 lokasi untuk dilakukan kegiatan penggeledahan. Yang pertama di rumah dinas Bupati, kantor Bupati, kemudian kantor dinas PU, dinas perhubungan, dinas pertanian, dan juga kantor dinas kesehatan. Di mana dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut penyidik mengamankan barang bukti sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang dan juga perhiasan. Untuk detail nominalnya nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kemudian hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di 3 titik. Yang pertama di kantor dinas pendidikan, kemudian di kantor DPKAD dan juga di kantor Kesbangpol. Artinya ada kebutuhan penyidik untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan perkara ini sehingga menjadi lebih terang. Karena memang praktik yang dilakukan oleh Bupati adalah permintaan setoran rutin dari para OPD, dari para dinas yang kemudian dikumpulkan secara triwulan kepada pihak-pihak yang menjadi hub atau orang kepercayaan dari Bupati ETS. Selain itu juga praktik pemerasan dilakukan oleh Bupati di lingkungan BPKAD dengan menggunakan alat perasnya yaitu SK Bupati berkaitan dengan besaran UP dan juga pihak-pihak BPKAD yang mendapatkan UP atau upah pungut. Jadi di BPKAD sebagai dinas yang ditugaskan untuk mengelola berkaitan dengan pendapatan asli daerah, itu ada insentif secara khusus yang diberikan oleh Pemda dan SK-nya ditandatangani oleh Bupati. Nah, Bupati menggunakan SK itu sebagai instrumen untuk memaksa, untuk meminta kepada pegawai-pegawai di BPKAD yang mendapatkan insentif tambahan. Ya, jadi dengan adanya penghasilan tambahan yang diterima oleh para pegawai di BPKAD ini, kemudian sebagian diminta oleh Bupati. Artinya insentif atau tambahan gaji yang diterima oleh para pegawai di BPKAD ini menjadi tidak 100%. Dan ini berlangsung sudah sangat lama dari era sebelumnya. Artinya dengan peristiwa tertangkap tangan ini, kita juga kemudian mencegah tindak pemerasan ini tidak terus berlanjut. Karena kalau kita melihat masa periode dari Bupati ini periode yang kedua dan diduga sudah dilakukan sejak awal periode pertama karena memang melanjutkan kepemimpinan Bupati sebelumnya yang juga diduga melakukan tindak pemerasan di BPKAD ataupun di sejumlah perangkat daerah. Kemudian yang kedua berkaitan perkara BPK di Kabupaten Muara Enim, bahwa pada hari Senin hingga Selasa kemarin penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara BB. Jadi memang penggeledahan berlangsung cukup lama dari Senin malam berakhir di Selasa dini hari. Jadi memang 2 hari penyidik melakukan penggeledahan, di mana dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan ekstraksi untuk mencari, mendalami keterangan dan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini.
Termasuk hari ini penyidik juga melakukan pemanggilan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang merupakan ASN di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, di mana dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi berkaitan dengan proses mekanisme terkait dengan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPK, termasuk juga soal adanya pemberian opini ya. Jadi di Pemkab Muara Enim ini kan bermula opininya WDP ya, wajar dengan WDP wajar dengan pengecualian. Kemudian ada dugaan setting temuan, ada beberapa yang diduga diubah oleh tim auditnya, kemudian berganti menjadi WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini proses-prosesnya seperti apa, itu didalami oleh penyidik ya, mekanisme dari pemeriksaan yang dilakukan sehingga kemudian menghasilkan suatu opini gitu. Nah, penyidikan perkara ini masih akan terus berlanjut, saksi-saksi lain juga masih dibutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk melengkapi keterangan dan juga bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini. Karena memang pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Bupati Muara Enim sebagai terduga pemberi suap, kemudian ada Saudari TTN dari pihak BPK diduga pemberi, dan juga Saudara AG yang merupakan pihak swasta. Yang tentu ini juga menjadi salah satu titik masuk KPK untuk mendalami lebih jauh mengapa Saudara AG ini meskipun swasta diduga punya akses, punya kuasa untuk mengatur, untuk men-setting dan mengkonsolidasikan pihak-pihak di internal BPK dalam melakukan audit di Pemkab Muara Enim. Sehingga keterangan dari para saksi diperlukan oleh penyidik untuk menerangkan hal-hal tersebut. Mas, apakah BBE itu berupa komunikasi antara Bobi dan juga Bupati Muara Enim soal pengubahan temuan audit itu seperti apa? Untuk detailnya belum bisa kami ungkap karena itu memang materi penyidikan yang sedang didalami oleh penyidik ya, sehingga memang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini soal inisiatif, motif ya, pertemuan kepentingan dari kedua pihak, dari Pemkab Muara Enim sebagai objek yang dilakukan pemeriksaan oleh audit oleh BPK, dan juga pihak BPK yang melakukan audit di Pemkab Muara Enim. Mas, apakah nanti setelah ini ada pemanggilan terhadap Bobi terkait dengan hasil penggeledahan? Ya. Terkait dengan pemanggilan saksi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidikan ya. Yang pasti setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan itu penting untuk kemudian dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dapat menjelaskan, dapat menerangkan terkait dengan barbuk-barbuk yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Tentunya termasuk kepada Saudara BB itu sendiri, terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pemanggilan, pemeriksaan oleh penyidik, sehingga keterangan-keterangan dari yang bersangkutan bisa menjelaskan ya dari isi dalam BBE tersebut. Gitu. Apa benar konfirmasi apa benar besok BB itu akan dipanggil untuk klarifikasi temuan penggeledahan tersebut? Ya, memang dijadwalkan di pekan ini oleh penyidik, jadi ditunggu saja teman-teman, nanti jadwalnya kami akan terus update perkembangan dari penyidikan perkara ini. Ada himbauan nggak sih Mas? Ini kan banyak anggota BPK yang masih aktif seperti Pius dipanggil nggak pernah datang. Ini ada himbauan biar ini minggu ini dipanggil biar bisa hadir. Ya. Kami meyakini Saudara BB ketika dilakukan pemanggilan oleh penyidik akan kooperatif, akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena tentunya setiap keterangan dari saksi adalah membantu proses penyidikan, sehingga
keterangan-keterangan ini dapat mengungkap seterang-terangnya dari perkara yang sedang ditangani. Pas penggeledahan itu kan kemarin dari Senin sampai Selasa ya. Apa sebenarnya apakah penyidik memang ada kendala sehingga penggeledahan ini berlangsung cukup lama? Di lapangan tidak ada kendala, jadi memang ada bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian terus dilakukan pencarian karena memang keterangan atau informasi itu dibutuhkan oleh penyidik untuk membantu proses pengungkapan perkara ini. Mas, ini kan juga ini isu lain sih. Kan banyak desakan. Hampir 90% mantan penyidik jaksa di KPK. Ada Pak Mudi, Pak Agus Salim, Pak Niono, Iren, Pak Heru, Pak Agus dan lain-lain. Nah, KPK melihat penunjukan mantan personel KPK sebagai tim yang menangani kasus Febri gimana? Yang pertama, kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Apakah KPK yakin bahwa mereka bisa menuntaskan kasus ini? Kami meyakini sejauh ini progres berjalan positif dan KPK terus memantau perkembangannya. Jadi kita lihat sampai dengan hari ini dan ke depan seperti apa. Jika memang nanti ada kendala, tantangan, hambatan, tentu kita bisa lakukan penguraian bersama. Karena memang sejak awal KPK sudah melakukan komunikasi secara intensif, meskipun itu informal, baik kepada kawan-kawan di kepolisian maupun di Kejaksaan Agung. Jadi memang komunikasi dan koordinasi secara informal itu sebetulnya sudah dilakukan. Dan itu memang juga diatur dalam kewenangan ataupun tugas KPK di pasal 6 Undang-Undang 19/2019 yang kemudian didetilkan lagi soal supervisi di Perpres 102/2020 ya, di mana supervisi itu kan juga ada tahapannya. Artinya memang kita lihat mekanisme dan tahapan yang memang menjadi pakem yang harus dilakukan ya oleh KPK untuk dapat melakukan koordinasi ataupun supervisi. Karena di supervisi ini kan juga ada layeringnya, ada pengawasan, kemudian penelitian, kemudian penelaahan, sampai nanti kemudian pengambil alihan. Sehingga memang semuanya ada tahapan dan mekanismenya. Jadi nanti kita lihat perkembangan penyidikan perkara ini di Kejaksaan Agung. Tentunya KPK full support ya agar penyidikan perkara ini juga bisa berjalan efektif. Untuk supaya jelasnya apa perkembangan yang terjadi di masyarakat, mungkin ada. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.